mulai pembelajaran hari ini ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Sehat ya? Sudah pada istirahat tadi? Sudah. Makan? Sudah. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka kembali di pembelajaran Bapak ya, di pembelajaran apa? Pendidikan. Ya. Coba kenapa itu seragamnya batiknya nggak dipakai? Oh, kotor, jadi nggak dipakai batiknya. Kalau kamu batiknya kenapa? Oh, malu udah kelas 9 ya, jadi udah banyak yang rusak. Oke, nggak apa-apa. 9E hari ini kita akan melakukan pembelajaran yaitu dengan tema apa? Hak dan kewajiban. Oke, sebelum kita mulai, coba Lidi pimpin doa terlebih dahulu. Lidi. Siap teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita baca doa di dalam hati, baca doa dalam suara, baca doa bersama. Risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lidi sudah memimpin doa. Selanjutnya Bapak ingin mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Kelas 9E. Hari ini siapa yang nggak masuk? Hadir? Alhamdulillah. Masuk ya semua? Oke, berarti ini ya. Anak-anak, hari ini kita lanjutkan materi yang sebelumnya. Tentunya kita kemarin sudah belajar di bab 1 ya, tentang bagaimana hubungan antara Pancasila dengan Undang-Undang, Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila dan NKRI. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang hak dan kewajiban warga negara. Sebelum kita masuk ke materi ini, Bapak ingin cerita dulu boleh? Tadi ketika Bapak mau masuk ini setelah istirahat, biasanya kondisi sekolah itu jadi kotor, banyak sampah karena mungkin pada jajan ya. Nah, itu tanggung jawab siapa sih? Kewajiban siapa sih dalam membersihkan area lingkungan sekolah itu sebenarnya? Kewajiban siapa? Masyarakat sekolah atau warga? Yang disebut warga sekolah itu siapa aja? Siapa lagi? Guru, penjaga sekolah. Jadi itu merupakan kewajiban kita untuk membersihkan. Minimal kamu setelah jajan itu sampahnya jangan buang di mana aja, ya. Kan situ udah ada tuh tempat sampah berjejer, kamu simpan di situ. Karena itu merupakan kewajiban kita semua dalam menjaga lingkungan. Hak yang kita dapatkannya apa ketika kita sudah menjalankan kewajiban? Pahala, mendapatkan lingkungan yang bersih, nyaman nggak untuk belajar, untuk sekolah? Nyaman. Jadi itu kaitannya dengan materi yang Bapak akan sampaikan hari ini, yaitu tentang hak dan kewajiban warga negara. Ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya karena tadi habis jajan, habis makan, kita turunin dulu makanannya dengan bergerak, ya. Kita warming up dulu, walaupun enggak habis makan, tapi udah. Coba bisa berdiri kalian. Ikutin irama gerakannya ya, lagu dan gerakannya ya. Oke, kita ikutin gerakannya. Let's go. Roll. Wah, kayak mancing tuh. Wah, kayak mancing, kayak motor. Terus. Supaya nggak ngantuk ya. Oke. Tarik. Terus.
Ayo, oke? Oke. Oke, sekarang kamu kayak menepuk. Tepuk. Oke. Oke, bagus. Terakhir. Jam. Jam. Wah, kasih semangat ya. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk kembali ya. Sudah merasa gak ngantuk? Ya, udah berat-berat juga. Lanjut, kita lanjut. Nah, untuk pembelajaran hari ini tentang hak dan kewajiban warga negara, tentunya kita punya goals, kita punya tujuan ya, capaian yang diharapkan dari pembelajaran ini. Tentunya kalian sebagai murid atau sebagai siswa mampu menggunakan hak dan menerapkan kewajiban sebagai warga negara. Itu capaian pembelajaran secara umumnya ya. Tetapi kita turunkan lagi menjadi tujuan pembelajaran. Ada 2 tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, tentunya kamu bisa mengidentifikasi hak dan kewajiban warga negara berdasarkan apa? Undang-undang. Yang kedua, kamu juga bisa menyajikan contoh penerapan hak dan kehidupan dalam kehidupan sehari, hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini goals atau tujuan yang ingin dicapai dari pembelajaran hari ini ya. Oke. Oh, ini udah. Nah, materinya apa aja? Ya, materinya yang pertama kita akan belajar pengertian hak dan kewajiban. Yang pertama, kita harus tahu dulu nih pengertiannya, hak itu apa, kewajiban itu apa. Yang kedua, pelaksanaan hak dan kewajiban itu seperti apa. Ya, yang ketiga, pasal dalam undang-undang yang mengatur tentang hak dan kewajiban. Dan yang terakhir tentunya tantangan dan upaya dalam menciptakan atau hak dan kewajiban itu seperti apa. Ya, kita lanjut. Nah, di sini ada gambar, kelihatan nggak? Yang belakang, jadi kelihatan? Oke. Coba yang ini nih, gambar apa nih? Apa dia? Siswa sedang belajar nih. Kira-kira nih menurut kalian, kalau kegiatan pembelajaran itu hak atau kewajiban kamu? Kewajiban ya, kita belajar itu kewajiban kita. Haknya apa? Mendapatkan sekolah. Kalau ini ada siswa yang sedang bersih-bersih, kewajiban. Kalau ini ada yang apa? Satpol PP sedang mengkampanyekan itu apa? Pedestrian sebagai hak pengguna jalan. Hak ya. Seorang bapak polisi ini apa nih? Membantu yang disabilitas. Kewajiban, karena setiap orang itu harus membantu, menolong yang mampu. Ini ada bapak polisi sedang apa nih kira-kira? Kasih helm. Tugas mensosialisasikan supaya tertib lalu lintas tugas siapa? Kewajiban siapa? Berarti ini kewajiban. Yang terakhir ada kegiatan apa nih? Pos kamling, sis kamling, pos ronda, benar dulu. Kewajiban. Jadi kalian sudah bisa membedakan ya? Tahu apa itu hak, apa itu kewajiban. Nah, sekarang kita masuk ke berikutnya. Nah, sebelum kita mengidentifikasi, masih ingat gak ini sebenarnya materi yang sudah diajarkan di SD ya? Tapi di SMP itu pendalamannya lebih dalam lagi materinya. Hak itu apa sih? Jadi
poinnya, hak itu adalah segala sesuatu yang kita miliki. Ini hak saya itu sesuatu yang harus kita miliki. Contohnya apa? Hak mendapatkan pendidikan, hak atas perlindungan hukum, dan hak untuk hidup. Hidup yang paling utama itu hak untuk hidup. Karena setiap orang itu memiliki hak dasar, yaitu hak untuk hidup. Ini dinamakan hak, ya. Sudah tahu sekarang apa itu hak? Atau dulu sudah tahu tapi lupa? Ya, karena Bapak mau refresh lagi, karena pengertian hak itu materi yang sebelumnya tentunya. Kalau kewajiban apa sebelum Bapak tampilkan? Kewajiban adalah Yang harus dilakukan. Tadi apa yang harus kita miliki? Kalau kewajiban yang harus dilakukan. Coba kita lihat pengertian kewajiban. Nah, kewajiban itu sesuatu yang harus dilakukan. Kewajiban, contohnya apa? Nah, itu contohnya ya, antara contoh pengertian hak dan kewajiban. Jadi sekarang kalian sudah tahu, atau kalian, oh iya ya, kemarin saya lupa. Jadi sekarang kalian sudah tahu apa yang dinamakan hak, apa yang dinamakan kewajiban. Oke, lanjut. Nah, sebelum ke materi berikutnya, Bapak akan menampilkan satu video tentang hak asasi manusia atau yang biasa kita sebut HAM. Sering mendengar? Sebelum Bapak tampilkan, ada yang tahu nggak apa itu HAM? hak asasi HAM. manusia. Kepanjangannya hak asasi. Tapi pengertiannya apa, Riji? Apa yang dimaksud dengan HAM? Hak yang memang dimiliki oleh segelintir orang. Segelintir orang, bukan semua orang. Semua orang juga termasuk, cuman ada juga yang beberapa yang jadi nggak semuanya juga hak dimiliki oleh orang. Karena kita juga hak. Oke, supaya lebih lengkapnya, kalian simak dulu ya video tentang apa itu HAM, hak asasi manusia. Oke. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, tubuh, dan semua orang. Secara umum, hak bersifat kontrak, yang artinya HAM adalah hak yang telah menjadi kontrak manusia. Selain itu, hak bersifat universal, yang artinya HAM secara umum berlaku di seluruh dunia dengan tetap menghormati adat istiadat dan budaya negara masing-masing. HAM juga bersifat langgeng, yang artinya HAM adalah hak manusia sejak dari kandungan hingga meninggal. Manusia memiliki hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak berbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Hak-hak itu adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, dan hak-hak selain itu tergolong sebagai hak-hak yang dapat dikurangi, seperti hak berorganisasi dan hak berekspresi. Namun, hak dapat dibatasi dan menjalankan hak tersebut dapat dilakukan pembatasan. Hak seseorang dapat dibatasi oleh undang-undang, misalnya setiap orang berhak untuk memiliki dan membangun tempat tinggal, namun orang lain tidak berhak mengganggu atau menggusur tempat tinggal orang lain sewenang-wenang, walaupun itu untuk membangun tempat tinggalnya sendiri. Atau pemerintah tidak berhak sewenang-wenang menggusur tempat tinggal orang lain tanpa menjalani prosedur. Untuk menjamin hak asasi manusia, negara dan pemerintah wajib untuk melindungi, mengajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia. Negara dan setiap orang wajib untuk menghormati hak. Artinya, tidak boleh melakukan tindakan atau mengganggu hak orang lain. Misalnya, masyarakat yang sudah menikmati haknya untuk beribadah secara bebas tidak boleh diganggu. Negara berkewajiban untuk melindungi hak. Artinya, ketika ada pihak lain yang mengganggu HAM, negara wajib memberikan perlindungan. Contohnya, ada orang yang sedang menyampaikan haknya untuk berekspresi, lantas ada pihak lain yang mengganggu, maka negara, misalnya polisi, harus melindungi orang yang sedang menyampaikan ekspresinya itu. Negara berkewajiban untuk memenuhi hak.
Artinya, negara harus mengambil langkah-langkah supaya setiap orang menikmati HAM secara lebih baik dan meningkat dari waktu ke waktu. Contohnya, hak anak atas pendidikan, maka negara wajib menyediakan gedung sekolah yang layak, rutin berkualitas, dan materi pelajaran yang bermutu baik. Selain itu, setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dan berikut dalam kegiatan bermasyarakat. Namun dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang telah ditetapkan undang-undang agar dapat menghormati hak dan kebebasan orang lain. Apabila seseorang atau sekelompok orang atau aparatur negara dengan sengaja atau tidak sengaja mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak orang lain, maka hal tersebut adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia akan menjadi akar dari segala permasalahan dari suatu negara. Bagi kita ciptakan dunia tanpa kekerasan dan diskriminasi, saling menghormati dan menghargai sesama manusia. HAM untuk semua. Laporkan setiap hari pelanggaran HAM, jaga dia. Jadi itu ya. Jadi apa yang dimaksud dengan HAM itu? Kulik hak asasi manusia tadi. Ada yang mau menjawab? HAM, hak asasi manusia, hak yang didapatkan oleh setiap orang. Siapa yang memberikannya? Tuhan. Karena itu merupakan pemberian dari kamu lahir sampai meninggal. Jadi setiap orang punya hak, Kak. Bukan segelintir orang ya, tapi setiap orang memiliki hak dasar yang disebut hak asasi manusia atau dalam bahasa Inggrisnya human right, ya, human right. Hak untuk apa? Hak untuk hidup. Apalagi tidak disiksa. Apalagi tempat tinggal itu hak setiap orang. Beribadah. Setiap orang berhak memilih agama sesuai kepercayaannya. Nah, hak-hak dasar itu diatur dalam suatu undang-undang namanya. Tahu undang-undang dasar? Tahu dong. Yang sering kalian baca di upacara kan itu pembukaannya. Tetapi di dalam undang-undang itu yang utuh, selain ada pembukaan itu ada pasal-pasalnya. Nah, hak dan kewajiban itu diatur dalam undang-undang dari pasal-pasal itu. Tadi ngomongin agama, kita ada di pasal 29. Itu pelajaran sebelumnya tuh, masih ingat nggak? Pasal tentang pendidikan ada di pasal 3. Nah, pendidikan 3. Terus pasal kebebasan berpendapat di pasal berapa? 27. Jadi setiap hak-hak dasar manusia itu diatur dalam undang-undang. Nanti ada tugas bagaimana kalian bisa mencari di mana hak, di mana kewajiban di dalam suatu undang-undang ya. Selanjutnya. Nah, tadi kita ngomongin hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia itu merupakan hak yang dimiliki manusia sejak lahir tanpa memandang. Sekarang sudah tahu ya apa itu HAM. Di samping HAM ada juga KAM, kewajiban asasi manusia. Kalau kewajiban asasi manusia apa? Contohnya apa? KAM. Keduanya ini merupakan hak dasar atau kewajiban dasar yang paling mendasar dalam kehidupan manusia. Kalau ngomongin HAM berarti hak dasarnya, contoh hak untuk hidup, kebebasan berpendapat. Boleh diatur nggak sih kita ngomong? Boleh. Kita berbicara, ngobrol, menyampaikan pendapat, boleh diatur nggak sih? Ya. Bebas. 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 Tapi apa? Ada tapinya nggak? Tidak merugikan orang lain apa? Apalagi? Tidak berlebihan, apalagi? Kita boleh ya menyampaikan pendapat diatur dalam undang-undang, tapi tadi tidak boleh berlebihan, tidak boleh menyinggung sara, suku, ras, agama,
tidak boleh menyebarkan berita hoax, ya. Jadi kalau kalian misalkan ikutan demo nih, sekarang lagi demo, boleh nggak ikutan demo? Boleh ya. Asal ada izinnya, asal diatur, teratur waktunya kapan, izin dulunya ke siapa? Pemerintahnya siapa? Hah? Keamanan siapa yang ngatur keamanan? Polisi. Kalau kita mau demo, boleh demonstrasi, izin dulu kapan pelaksanaannya. Demonya juga harus di tempat yang tidak mengganggu aktivitas orang lain. Boleh nggak demo di tengah jalan? Hah? Nggak boleh, karena itu mengganggu aktivitas orang lain. Gimana kalau jalan itu ditutup, demo, terus ada yang ambulans mau nganterin pasien ke rumah sakit, ibu hamil, wah kayak melahirkan di tempat, melahirkan di mobil. Jadi yang rugi siapa? Ambulan yang dirugikan. Kita boleh demo, kita boleh menyampaikan pendapat, tetapi asal tempatnya, waktunya itu sesuai. Paham ya? Nah, ini merupakan hak dan HAM atau hak asasi manusia atau kewajiban asasi manusia, yaitu hak dasar atau kewajiban dasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia, yang wajib kita hormati, kita hargai. Ya, jadi sekarang kalian sudah paham apa yang dimaksud dengan HAM, apa yang dimaksud dengan HAM, kewajiban asasi manusia. Nah, pada prinsipnya itu bahwa kita itu harus melaksanakan antara hak dan kewajiban itu secara seimbang. Ya, kewajiban dulu atau hak dulu sih yang kita? Kewajiban. Hak dulu kan. Boleh nggak hak dulu atau harus kewajiban dulu? Dua-duanya boleh ya. Kalau misalkan kita pilih bekerja, pilih melaksanakan kewajiban dulu atau menuntut hak dulu? Melaksanakan kewajiban dulu, baru. Kalau yang kasusnya hak dulu apa? Digaji. Digaji apa? Ji, tadi kan kewajiban dulu kalau kita bekerja, baru kita di akhir menuntut hak kita. Kalau ada nggak yang hak dulu? Ada. Apa contohnya? Hak untuk hidup, kewajibannya melaksanakan hidup. Nih kalian di sekolah itu kewajiban atau hak? Tadi kan udah di haknya apa? Mendapatkan pendidikan. Hak siapa? Hak siswa. Kewajibannya belajar. Bisa kan? Kita menuntut ke pemerintah harus belajar, harus kita dapat pendidikan. Kewajibannya kan di jalan di sekolahnya malas-malasan. Kira-kira seimbang nggak? Jadi kalau kita sudah menuntut ke pemerintah belajar 12 tahun wajib belajar, kaliannya harus melaksanakan kewajiban. Sekolahnya jangan malas-malasan, yang rajin. Paham ya? Nah, jadi prinsipnya bahwa hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan secara seimbang. Jangan kita nuntut hak, kewajibannya nuntut. Kita kewajiban, haknya tidak. Jadi harus secara seimbang. Oke, lanjut. Ini prinsip keseimbangannya nih. Sekarang kita masuk ke pelaksanaan hak dan kewajibannya. Contoh di sini, haknya mendapat pendidikan, kewajibannya belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau contoh haknya kebebasan berpendapat, kewajibannya apa? Berita bohong. Yang terakhir ada perlindungan hukum. Kewajibannya apa? Jadi hak dan kewajiban itu seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan ya. Harus berjalan seimbang, sesuai dengan tadi prinsip keseimbangan tadi antara hak dan kewajiban. Oke. Contohnya ada contoh pelanggaran hak nih di sini Bapak sudah tampilkan tadi diskriminasi pendidikan dalam pendidikan. Tahu diskriminasi? Yang gimana sih? Diskriminasi? Tahu? Ada yang tahu diskriminasi? Apa? Bully. Oh, diskriminasi itu lebih ke membeda-bedakan ya.
tidak boleh bersekolah karena biaya. Padahal sekarang pemerintah sudah memberikan anggaran yang besar untuk pendidikan. Jadi yang boleh sekolah hanya yang kaya aja, atau yang miskin nggak boleh, atau seperti apa? Semua orang berhak, mau kaya, mau miskin. Jadi kalau ada yang anak miskin tidak boleh bersekolah, berarti itu sudah melanggar hak. Ya. Yang kedua, pembatasan berpendapat. Tadi boleh kan berpendapat, boleh. Sekarang dibatasi. Kalau ada yang membatasi kebebasan berpendapat, itu sudah melanggar hak. Kenapa pilih? Kemarin ada yang ramai ya, ojol ditabraknya oleh siapa sih kemarin teh kasusnya? Itu pelanggaran hak nggak? Pelanggaran HAM nggak kira-kira? Karena sudah merenggut atau sudah bikin orang jadi meninggal. Pelanggaran ya. Segala sesuatu yang istilahnya mengambil hak dasar manusia, hak untuk hidup misalkan sampai dia meninggal, itu pelanggaran. Harus diusut tuntas ya kasusnya? Harus. Karena setiap manusia itu di depan hukum itu sama. Pak, kan yang nabraknya brimob itu anggota, boleh diperkarakan nggak itu kira-kira? Boleh, karena di dalam kehidupan manusia itu tidak ada yang kebawa hukum. Rijik misalkan anak pejabat, jadi ketika ada kasus dia bisa lolos, tidak seperti itu. Ya, jadi semua orang atau warga negara di depan hukum itu sama. Benar Firly, sekarang kasusnya mungkin sedang berjalan. Kita aja mungkin di sosial media hanya sebatas tahu informasi awalnya. Bapak juga belum update itu gimana kejadiannya si polisinya sampai diberhentikan atau dikasih hukuman nggak tahu. Yang jelas itu merupakan pelanggaran HAM karena sudah menyebabkan seseorang meninggal. Ya. Terima kasih Firly atas pertanyaan, tangan untuk Firly. Nah, dilanjut ya. Tadi contoh pelanggaran hak nih. Satu lagi. Ada yang disebut juga contoh pelanggaran kewajiban. Contohnya apa Pak? Nih kayak membayar, tidak membayar pajak. Ya, sedangkan pajak itu merupakan pemasukan tertinggi ya kas negara itu dari pajak. Contohnya pengusaha yang menyembunyikan pendapatan agar tidak membayar pajak dengan jumlah yang seharusnya. Jadi pengusahanya istilahnya nakal ya, pengusaha nakal. Harusnya yang namanya pengusaha itu wajib bayar pajak. Tidak menutupi, nah itu nggak boleh. Itu merupakan pelanggaran kewajiban. Satu lagi, tidak menjaga ketertiban umum. Sering dijumpai contoh membuang sampah, mengendarai kendaraan secara ugal. Ini yang laki-laki, kamu udah bisa motor? Hah? Kira-kira boleh nggak naik motor ke jalan raya? Apa boleh nggak Pak? Alasannya apa? Belum punya SIM. Tidak cukup umur. Boleh dapat SIM usia berapa? Punya KTP boleh kita daftar bikin SIM. Sekarang boleh nggak kalian ugal-ugalan di jalan raya? Tapi kenyataannya sekarang banyak anak sekolah bonceng 3 boti ya. Bonceng 3 siapa yang suka bonceng 3? Jangan. Kalau belajar pakai motor ya udah untuk belajar boleh. Tapi untuk ke jalan raya kalian nggak boleh ya. Masih di bawah umur, masih istilahnya belum punya SIM. Ya, tidak boleh. Jadi contohnya tadi mengendarai itu, satu lagi yang paling membuang sampah yang paling sering kita temui. Di sekolah juga sering diingatkan tata tertib. Bapak sering diingatkan buang sampah jangan sembarangan, tapi masih banyak ya. Karena belum paham ya, belum sadar. Kalau ada yang masih membuang sampah sembarangan berarti itu merupakan pelanggaran kewajiban. Oke ya. Nah, tadi kita sudah bahas tentang bagaimana pengertian hak kewajiban, terus bagaimana bentuk pelanggaran-pelanggarannya. Kita masuk nih ke
pasal sekarang kita kaitkan dengan pasal dalam undang-undang ya. Contoh nih Bapak udah kasih contoh 2 pasal aja ya. Pasal dalam undang-undang yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Contohnya ada di pasal 28A untuk hak dulu ya. Apa isinya? Hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Nah, di situ ada poin hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hak dasar ya yang dimiliki manusia itu ada di pasal 28. Karena pasal 28 itu berhubungan dengan hak asasi manusia. Semua diatur di pasal 28. Ada 28A, 28B, 28C. Itu poin-poinnya pasti berhubungan dengan hak asasi manusia, HAM ya. Terus pasal 27 ayat 2 apa isinya? Hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Nah, yang kalau pasal 27 contohnya nih Bapak kasih hak atas pekerjaan. Setiap orang berhak bekerja, berhak dapat pekerjaan. Gimana? Yang sekarang banyak kasus pengangguran, tanggung jawab siapa itu? Tanggung jawab Siapa yang berhak menyediakan lapangan pekerjaan? pemerintah. Pengusaha, benar, yang punya modal kan ya. Nah, sekarang itu banyak yang pengangguran, sedangkan di undang-undang Pak, hak pekerjaan itu hak yang harus dimiliki. Jadi PR ya pemerintah, kalau kaliannya nanti yang ada jadi presiden, menteri, tolong perhatikan lapangan pekerjaan supaya nantinya masyarakat Indonesia bisa sejahtera, tidak ada yang nganggur. Tapi itu PR besar. Sampai sekarang pemerintah mungkin sedang berusaha, ya. Makanya sekarang kalian rajin sekolah, rajin belajar agar apa? Nanti kalian tidak banyak pengangguran nantinya. Dengan sekolah kalian bisa menciptakan lapangan pekerjaan, bisa bekerja di tempat lain, bisa ya. Yang penting kalian pendidikan dulu yang utama. Ya. Terus kewajibannya ada di pasal 27 nih, ada kewajiban membela negara. Albio, kewajiban membela negara. Albio cinta Indonesia? Albio cinta Indonesia nggak? Buktinya apa? Albio sudah melakukan apa untuk Indonesia? Albiano belajar, nah, tugas kalian emang belajar salah satunya. Apa lagi? Firly cinta Indonesia? Apa buktinya? Saatnya jam ke-6 dimulai. Oke, memakai batik bisa nggak? It's time to begin the sex lesson. Indonesia. Ya, menyukai produk lokal, masih benar. Lebih suka produk lokal atau interlokal? Internasional. Nah, contoh produk lokal apa misalkan? Sepatu Orkusai, oh itu brand lokal ya. Kalau brand luarnya apa? Cuma Nike ya, Adidas. Tapi yang harus dibenahi kira-kira apa? Kenapa orang-orang lebih memilih produk luar negeri sih? Harganya terjangkau. Berarti supaya produk kita berjalan atau hasilnya bagus, apa yang harus dilakukan oleh pengusaha itu? Ini hubungannya dengan IPS ya, dengan pelajaran IPS. Meningkatkan kualitasnya, jadi bikinnya jangan asal-asalan. Kalau mau bersaing dengan produk luar negeri, kualitasnya tingkatkan. Sama-sama sepatu, tapi yang satu mau produk lokal lebih misalkan lebih murah. Tapi orang-orang nggak mau murah, mau cepat-cepat rusak, bener nggak? Lebih milih yang mahal, mahal sedikit nggak apa-apa, tapi awet, kan? Itu harus kita perbaiki kualitas, benar itu tadi. Ya, contohnya itu ya kewajiban bela negara. Yang kedua nih ada di pasal 30 ayat 1, wajib ikut serta dalam mempertahankan keamanan negara. Keamanan negara itu bukan hanya tanggung jawab polisi, TNI, apalagi tentara ya dan lain sebagainya. Tanggung jawab kita semua sebagai warga negara. Oke. Nah, tantangannya hak dan kewajiban. 1, ketimpangan sosial ekonomi, kurangnya kesadaran, lemahnya penegakan hukum dan kurangnya akses terhadap informasi. Ini menjadi
tantangan hak dan kewajiban. Upaya mengatasinya dengan cara apa? Satu, meningkatkan kesadaran melalui pendidikan. Nah, orang berpendidikan dengan orang yang tidak berpendidikan pola pikirnya sama nggak? Berbeda. Kalau orang yang berpendidikan itu memiliki pola pikirnya yang bagus, yang berbeda dengan yang tidak berpendidikan. Maka dari itu, untuk mengatasi tantangan hak dan kewajiban itu berarti harus dari pendidikan. Kita namakan mulai dari sekolah ya. Yang kedua, menjamin pemerataan akses hak dasar di seluruh Indonesia. Jadi masih ada masyarakat yang susah mengakses rumah sakit misalkan karena biaya. Jadi di sini peran pemerintah dalam menyediakannya. Penegakan hukum juga sama. Jadi masih ada penegak hukum yang istilahnya tumpul ke bawah, tumpul ke atas atau tumpul ke atas, runcing ke bawah ya. Kemarin ada kasus, kalau kasus narkoba di korupsi hukumannya ringan. Tapi kalau yang cuma mencuri itu nenek yang mencuri kayu bakar hukumannya lama ya. Jadi dalam penegakan hukum juga harus seimbang antara pelanggaran hak dan kewajiban. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Sudah ya, tadi kita sudah membahas pengertian hak dan kewajiban, bagaimana tantangan dan upaya, pasal berapa yang berhubungan dengan hak dan kewajiban warga negara. Mau bermain? Let's play. Ayo bermain dulu supaya kalian tidak ngantuk. Main apa Pak? Kira-kira main apa? Quiz? Quiz mah nanti di akhir. Sekarang kita supaya melatih atau meningkatkan pemahaman kalian tentang hak dan kewajiban warga negara. Bapak ada permainan nih. Pernah main word wall? Pernah di pelajaran lain? Mungkin sering ya? Mungkin ada beberapa yang lain seperti IPA, matematik mungkin sering menggunakan word wall. Nah, di sini Bapak sudah nyediain nomor 35 sampai 1 sampai 35. Di balik ini ada pernyataan, bukan pertanyaan ya, pernyataan tentang hak dan kewajiban. Kalian tinggal menyebutkan aja apa itu termasuk hak atau kewajiban. Siapa yang mau coba membuka nomor berapa dulu? Yang mau Jik, mau buka nomor berapa Jik? 7. Tapi ada waktunya ya Jik ya? Jadi harus cepat menjawabnya. Jik, kira-kira nih mengikuti jam pelajaran dengan kegiatan kewajiban itu hak atau kewajiban? Yakin? Oke. Ada yang mau nyoba lagi? Ada yang mau nyoba Del? Jerry mau nyoba? Rima? Kenapa malu-malu? Jangan takut salah. Jerry mau nyoba? Nomor 11. 11. Nomor 11? Kenapa pilih nomor 11? Suka? Nomor 11? Tahun lahir aku 2011. Oke. Jerry siap ya? Kalau menaati peraturan dan tata tertib sekolah? Kewajiban. Coba. Oke, benar. Ada yang mau nyoba lagi? Ciko mau nyoba Ciko? Oke, Yola. Kenapa pilih 21? Nomor punggung sepak bola? Oh, emang siapa idolanya? Coba 21. Mendapat pengakuan, perlindungan serta kepastian hukum. Ini ya. Ada lagi yang mau berani? Coba. Edel nomor berapa? Kenapa 1? Oh, pengen aja. Kirain ada ceritanya. Edel, menjaga kebersihan. Yakin? Oke. Lagi, siapa yang mau coba? Kelompok belakang belum? Lagi? Oke, Ciko. 15, kenapa Ciko pilih 15? Enggak tahu. Oke, Ciko.
Diko kalau mendapat pekerjaan serta penghidupan yang layak, coba kita cek. Oh. Ada yang mau nyoba lagi? Gak apa-apa, jangan takut salah. Apa? 9. Kenapa pilih 9? Oh, standar lagi ya. Siap. Kalau menjaga fasilitas umum dengan tidak merusaknya, yakin kewajiban? Kita coba lihat. Oke, Akbar. Siapa lagi ya? Yang dulu? Oke, siapa dulu? Arki dulu. Oke, nomor Arki. Arki, ini nomor berapa Arki? Oh, Pano dulu. Pano 5. 35. Oh, 35 terakhir ya. Pano, mendapat serta menggunakan fasilitas kesehatan seperti BPJS. Coba. Buktikan. Oke. Ngomong itu belum, Pak. Mau Jelly mau? Jelly siapa? Siap Jelly, nomor berapa aja? 18. Jelly kenapa 18? Enggak Bapak pengen aja. Siap. Jelly, maka kerjaan saja melakukan bela negara, contohnya dengan menggunakan produk lokal serta mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ternyata semua bisa ya membedakan antara hak, kewajiban. Kelompok ini belum ya? Jadi setiap kelompok tadi sudah. Ada yang mau nyoba lagi atau cukup? Oh, tadi mau nyoba. 24. Menaati peraturan serta perundang-undangan. Nggak bisa ya. Kuncinya apa tadi kalau hak sesuatu yang kita dapatkan, tapi kewajiban sesuatu yang kita lakukan. Jadi kalau kalian bisa, oh apa yang kita miliki, kalau mau diberi pernyataan sebagaimanapun akan bisa menjawabnya. Kalian bisa membedakan ini hak, ini kewajiban. Oke, cukup ya permainannya. Oke, karena kalau dibuka satu-satu nanti lama. Ya. Kita masuk ke berikutnya ya. Nah, sebelum nanti Bapak bagi kelompok, mengerjakan tugas, Bapak ini ada lagu supaya nggak ngantuk ya. Tadi udah mendengarkan materi. Kalian tahu nada naik beca nggak? Saya mantap Asya. Tapi kita ganti liriknya. Oke, siap mulai ya. Jadi udah bisa. Tapi Bapak pengen nyanyinya bareng-bareng. Karena biasanya dengan lagu kalian bisa cepat nempel apa itu apa. Oke, bareng-bareng, ayo. Hak adalah sesuatu yang harus didapatkan, kewajiban sesuatu yang harus ditegakkan. Mari kita uraikan penuh hak kewajiban yang di rumah dan di sekolah. Contoh hak yang di rumah dapatkan kasih sayang, diperlakukan adil, harta hari dan fakta. Sedangkan kewajiban yang harus dilakukan belajar rajin, patuhi orang tua, mengabdi sekolah, belajar dengan aman, dapatkan fasilitas di kelas dengan nyaman. Sedangkan kewajiban yang harus dilakukan mematuhi guru, taati peraturan. Oke ya. Oke, tepuk tangan. Biasanya kalau kalian mendengarkan lagu itu cepat menangkapnya ya. Jadi ini lirik haknya kewajiban. Nanti kalau di rumah kalian bisa nyanyikan seperti itu. Di sini ada liriknya. Hak itu bisa kita dapatkan itu di
di sekolah, di masyarakat, itu boleh ya kita menyanyikan lagu tersebut ya. Itu contoh-contohnya. Nah, sekarang masuk nih kita ke kegiatan selanjutnya, itu kita diskusi kelompok. Kemarin Bapak sudah bagi kelompok ya. Di materi sebelumnya ada 5 kelompok, kemarin Bapak sudah buat kelompok 1 kemarin yang mana? Ada ya 1, 2 dudukin belakang, 3 bridging, 4 kelompok plano, 5 ya. Oke, 5 kelompok. Nanti Bapak akan bagikan lembar kerja ya. Tugasnya apa Pak? Nanti ada di lembar kerja. Tapi sebelumnya coba sebelum kita mulai diskusi, kita kita bahas dulu. Mungkin ada yang mau kalian sampaikan tentang hak dan kewajiban atau pertanyaan lah. Bapak membuka pertanyaan sebelum kita mulai diskusi. Oke. 1, 2 boleh. Ijik mau nanya apa nih? Izin mau nanya memang ini udah Ijik bertanya-tanya, soalnya ini juga kayak pertanyaan filsafat soalnya ini Ijik buat sebelum-sebelumnya, dan Ijik agak kurang percaya sama jawaban ini. Mungkin jawaban dari Bapak bisa masuk ke jawaban. Oh dia ketua OSIS. Emang apa aja pertanyaannya? Hak itu diberikan kepada yang berhak ya Pak ya. Iya. Bagaimana dengan orang yang mencuri? Apakah dia tidak berhak? Itunya pertanyaannya kan. Hak itu hak yang harus kita dapatkan. Bagaimana dengan orang yang mencuri? Apakah dia tidak berhak? mencuri? Yang mencuri itu perbuatannya boleh nggak sih? Secara perbuatan dulu lah. Boleh nggak sih mencuri? Kan pencuri mau mengambil hak orang lain. Nah, itu dari kacamata si pencurinya. Kalau dari kacamata manusianya, nah, manusia boleh makan nggak? Boleh. Dia mencuri karena lapar, misalkan contohnya. Terus dihukum, digebugin. Setuju nggak? Si pencuri itu harus digebugin. Harusnya gimana kalau ada pencuri sedangkan dia cuma ngambil apa ya? Ngambil kue di warung tanpa membayar misalkan. Boleh nggak sih? Terus kita gebugin. Nggak boleh. Gini di sudut pandangnya berarti ada 2. Mencurinya itu tidak diperbolehkan karena itu melanggar undang-undang pencurian. Tapi kalau dari sisi kemanusiaan, manusia itu perlu makan. Kenapa dia mungkin bisa mencuri? Karena tertekan, karena dorongan hidup. Anaknya di rumah nunggu, sedangkan dia tidak punya pekerjaan. Maka dari itu, kalau dihubungkan dengan tadi, setiap orang itu harus dapatkan pekerjaan. Siapa yang menyediakannya? Pemerintah. Jadi munculnya tindak kejahatan itu sebenarnya bukan kesalahan manusia itu sendiri, tapi banyak faktor. Jadi ya, kalau kita uraikan itu banyak faktornya. Kalau dari kasus pencuriannya itu jelas-jelas salah. Mending mintanya maksudnya atau apa ya? Hutang dulu. Nah, daripada kita harus mengambil hak orang lain. Gitu ya, Dik ya? Oke, ada yang lain? Gak ada Pak. Cukup. Atau kasus sekarang yang lagi rame perang. Oh boleh, sok Jadi satu lagi Pak, bagaimana hak asasi manusia dapat dipertahankan dalam situasi konflik atau perang Pak kejadian? Oh, kayak sekarang ya? Ya, Pak. Sekarang itu lagi konflik apa sih? Perang apa? Perang di Gaza Pak. Di Gaza ya? Israel, Palestina. Pertanyaannya apa tadi? Sekarang? Mempertahankan dalam situasi konflik atau perang. Hak asasi. Tadi sudah dibahas bahwa hak dasar manusia itu hak hidup. Benar? Kalau kita renggut hak asasi yang paling dasar, itu sudah pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat. Terjadi di Israel, Palestina, di Gaza oleh Zionis. Sekarang ada yang disebut genosida. Nanti kalian ditanyain genosida itu apa di pelajaran IPS ya. Genosida, tapi takut Bapak salah menjelaskan. Itu kalau kita mau pembantaian lah, kayak istilahnya Bapak ambil karena pembantaian massal,
itu sebutnya genosida. Tapi nanti bisa kalian konfirmasi ke IPS ya. Sekarang terjadi di dunia ini, tepatnya di Gaza, banyak korban-korban anak-anak, wanita, tua, muda, ya. Konflik perang itu tidak ada untungnya. Kita pernah mengalami perang dulu? Pernah. Menguntungkan atau merugikan? Nah, yang namanya perang itu merugikan. Konflik yang terjadi saat sekarang ini di Gaza itu merupakan genosida atau pelanggaran HAM berat. Yang turun tangannya bukan orang-orang dari pemerintahan, tapi langsung dari PBB. Tahu PBB? Bukan Persatuan Baris Berbaris. PBB apa? Perserikatan Bangsa. Perserikatan Baris Berbaris. Perserikatan Bangsa. PBB, Perserikatan Bangsa. Kan PBB. Perserikatan Bangsa. Kan udah dipelajari mungkin di IP ada negara-negara anggota PBB, ASEAN, ya. Jadi itu langsung dari PBB. Jadi yang mengatur mendamaikan mereka itu tiap-tiap negara yang berkonflik langsung dari PBB. Artinya karena itu urusannya udah urusan tiap negara. Jadi harus turun tangan langsung PBB. Nanti silakan kalian kalau dalam budaya IPS silakan kalian bisa menanyakan hal tersebut ya. Tugasnya apa PBB dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita diskusi. Bapak kemarin sudah bagi kelompok. Bapak akan bagikan lembar kerja nih. Di sini nanti kalian cari di pasal dalam undang-undang yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Di sini ada kotak merdeka. Kotak merdeka itu berisi bahan ajar yang di dalamnya ada materi ajar tentang hak dan kewajiban. Terus ada undang-undang. Silakan kalian ambil seperlunya atau kalau kalian menggunakan gawai HP bisa scan. Nanti di situ ada kumpulan materi atau bahan ajar materi kita hari ini, ya. Oke, nanti silakan ambil. Bapak bagikan dulu lembar kerjanya, silakan. Atau yang mau ngambil ini silakan ke depan ya. Di kotak merdeka itu tuh. Boleh scan, boleh ambil. Gunakan HP-nya untuk mencari informasi ya, bukan dipakai untuk main game. Nah, ini pasalnya ada satu kelompok, satu aja. Atau boleh scan, silakan secara bergantian tertib. Sudah ya? Mau kemana ya? Mana? Oke, jangan lama-lama ke toiletnya. Sudah ya? Oke, Bapak jelaskan sedikit. Nanti di lembar kerja itu kalian cari di dalam undang-undang itu pasal yang berhubungan atau yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Silakan nanti masukkan di situ. Dan yang terakhir untuk tugas kelompoknya, Bapak ingin kalian mendesain atau membuat poster digital ya, poster digital. Sudah punya akun, boleh pakai Canva atau apapun silakan. Kalau enak sih pakai akun Canva, pakai Belajar ID. Sudah punya Belajar ID belum semua? Tapi dalam satu kelompok ada yang sudah login, sudah aktifasi. Nah, boleh itu dijadikan HP-nya bisa akunnya bisa dipakai. Keunggulannya Belajar ID, kalian bisa mengakses Canva yang tadinya berbayar jadi gratis, ya. Menguntungkan tidak? Desain-desain yang sudah ada boleh kalian adaptasi ATM silakan. Nanti posternya itu boleh berupa poster yang berhubungan dengan hak dan kewajiban di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, di lingkungan masyarakat, atau tentang HAM. Silakan ya, bebas. Nanti setiap kelompok presentasi ke depan. Bisa lah, insya Allah. Anak-anak Gen Z ya. Gen Z mah ke IT mah luar biasa masuk. Gen Alpha, emang Gen Alpha tahun berapa?
Nama kelompoknya, nama kelompok 1 namanya siapa, tulis saja di situ. Dalam kurung boleh. Ya. Nanti di tugas akhirnya kalian posternya temanya tentang apa? Tulis. Sama materi konten yang ada di poster itu kalian masukkan di situ secara singkat aja. Ya. Bapak kasih waktu setengah jam cukup ya. 30 menit. Atau kalaupun sudah beres boleh nanti. Oke. Kerjasama, kolaborasi, kalau ada diskusi itu seperti itu. Jangan mengandalkan 1-2 orang. Kenapa, Pak? Oh, iya. Kenapa? Oh, ya. Ya, namanya terus nanti itu namanya siapa aja. Kenapa, Ki? Ya, nanti dalam undang-undang itu ada pasal, silakan kalian explore, cari pasal berapa dalam undang-undang ya, yang berhubungan dengan hak dan kewajiban. Di situ sudah kelihatan di poinnya itu, kalau kalian bisa menemukan, berarti tinggal dituliskan aja di lembar kaca. Ya. Pano? Bisa? Kawan? Keluar. Kelompoknya nanti pakai akun yang Pano aja. Ada pertanyaan nggak tentang tugasnya? Mengerti? Oke, silakan diskusi dengan teman kelompoknya. Terus bagi-bagi tugas. Jangan hanya mengandalkan 1-2 orang semua ya. Nanti di akhir kalian presentasi ke depan. Kalau kalian ada yang mau ditanyakan silakan tanyakan tentang tugas itu. Ya, pasalnya kalian coba cari di situ kan ada naskah undang-undang tuh, satu bundle. Coba kalian explore, coba kalian cari pasal berapa aja sih yang berkaitan dengan undang-undang dasar. Di undang-undang dasar itu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban warga negara. Izin punya akun apa? Belajar ID. Enggak ya? Yang ini punya akun siapa? Aurel. Yang ini akun belajar ID yang punya siapa? Yang kiri yang mana? Boleh ya kalian menghubungi bagian TU. Kalau kalian lupa password belajar ID-nya boleh di-share. Itu teh banyak manfaatnya ya. Supaya bisa membuka aplikasi yang berhubungan dengan pembelajaran, kamu bisa pakai itu. Ya, banyak keuntungan. Jadi manfaatkan
belanja hadiah yang diberikan pemerintah. Boleh menghubungi Bu Derita di bagian TO, silakan. Bu mau mengaktifkan belajar ID, jadi kalian bisa login pakai ini. Di situ banyak template-template dan kalian bisa. Temanya boleh hak dan kewajiban di rumah, di masyarakat, atau di sekolah, ya. Tampilkan dalam suatu infografis atau poster, bebas terserah kalian, yang nantinya kalian tampilkan di depan, ya. Bagian itu siapa? Bagian desain. Ambil desain. Jadi presentasi depan semua ya. Kelompok ini yang bagian kiri siapa? Di Kanva ibu bikin poster. Pano. Apa-apa. Ya tugasnya ada kamu tadi kamu ini. Jadi tugasnya nanti kelompok ini buat suatu poster digital yang berhubungan dengan hak dan kewajiban. Yang lainnya menulis pasal-pasal yang ada dalam undang-undang. Ya, presentasi ke depan. Kemudian bagian apa? Viola bagian apa? Model desainnya bebas gimana aja sesuai kriteria kalian. Nah, kamu cari di undang-undang itu pasal berapa aja yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Haknya tulis di situ apa? Tadi kamu dikasih contoh ya, di pasal 28 tentang hak untuk hidup dan mempertahankan hidup, itu hak atau kewajiban? Hak, kan di sini bahasanya juga berhak mendapatkan kehidupannya. Dimasukin pasal 28 ayat berapa? Kalau ayat 1 kasih tulis ayat 1. Ya. Setelah kamu mencari pasal yang berhubungan hak dan kewajiban, baru masuk ke desain poster, ya. Kenapa? Ya, akunnya pakai yang siapa? Jadi, udah diaktifkan. Coba masukin. Kalau belum pakai ada akun bapak boleh. Nanti kamu. Setelah beres kalian download, terus kirim ke Google Drive yang Bapak kemarin kirim ya. Nanti itu dijadikan portofolio tugas kalian.
ada hak dan kewajiban di rumah, di sekolah, di masyarakat. Ya. Kamu boleh bebas menentukan. Ya. Kenapa boleh? Pasalnya 3 cari yang sederhana aja lah, banyak. Dua tujuh itu banyak, ada 27 28 yang banyak. Apa wajibannya? Yang lain tadi siapkan untuk desain posternya. Dalam bagian. Mau pergi ya? Silakan, jangan lama-lama ya. Mana? Ada lagi? Apa? Asal berapa? Iya, di sini kan cari saya ajarnya undang-undang apa desain posternya kamu bebas milih. Jadi yang di rumah
Kalian sudah mendesain posternya? Mau presentasi duluan? Beres. Kasih waktu sedikit. Ayo kelompok berapa? Boleh kalian gunakan Canva dan Anda misalkan kalian desain adaptasi. Kelompok satu terlebih dulu. Nanti setiap kelompok bergiliran di depan ya, presentasikan hasil diskusinya dan hasil karya kalian yang dibuat di Canva. Seperti biasa, pembukaan perkenalkan diri dulu. Setelah itu kalian membagikan siap. Ada yang sudah siap? Kita tadi mulai jam berapa? Jam 10 ya? Jam 10 berarti sampai 12.45 ya? Oke. Silakan siapa yang mau tampil teman? Oke. Ada yang kelompok berapa? Iya. Silakan. Yang baik, tolong perhatikan kelompok satu, kelompoknya Adel ya, Nasya. Mau ini ya, yang kamu ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tradisional. Ya. Hak dan kewajiban warga negara. Pengertian hak. Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan dan yang kita miliki. Sementara kewajiban adalah sesuatu yang wajib dan harus dilakukan. Masalahnya ada pasal berapa aja? Pasal 28 A. Ini pasalnya, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Haknya mendapatkan hak untuk hidup. Kewajibannya? Kewajibannya apa? Kalau kita sudah mendapatkan hak untuk hidup, kita wajib apa? Bertahan hidup dengan cara apa? Nah, kalau kita sudah dikasih ya jaga kehidupan kita itu kewajibannya ya. Terus ada pasal berapa lagi yang kalian dapatkan? 31 bunyinya apa?
haknya apa di situ? Kewajibannya? Oke. Ada lagi hak yang kalian temukan di undang-undang? 23 bunyinya apa? Kewajiban membayar pajak ya. Haknya apa kalau sudah membayar pajak? Oke. Terus posternya udah dibikin? Boleh dipresentasikan apa isinya? Yang lain kalau perhatikan. Kalau yang di sekolah fasilitas sekolah. Terus kewajibannya menghormati guru dan keluarga sekolah dan juga menjaga fasilitas sekolah. Di keluarga haknya menerima kasih sayang dari orang tua, mendapatkan fasilitas dan bimbingan. Terus kewajibannya menghormati orang tua dan membantu pekerjaan orang tua. Di masyarakat haknya bersamaan di mata hukum dan kebebasan beragama dan berpendapat. Kewajibannya menjaga kebersihan dan menaati norma dan hukum yang berlaku. gimana kelompok lain tanggapannya untuk kelompok satu ini? Bagus nggak posternya? Nanti bisa dicetak ya, udah dikirim di web Bapak. Ya nanti dicetak, kita tempel buat di kelas. Oke. Ada tanggapan untuk kelompok satu? Cukup ya? Kita kasih wow apa ya? Wow keren. Kasih dia W, kasih dia O, kasih dia W. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya siapa yang mau tampil ke depan mempresentasikan hasil diskusinya? Ayah belum, udah beres belum? Aurel, masuk ke tukar Aurel adanya. Belum. Ijik udah beres, Ijik? Satu lagi. Nanti silakan kalian kayak tadi presentasikan, perkenalkan dulu, buka dulu. Biasakan ya, ketika membuka presentasi kalian perkenalkan dulu kelompok berapa, namanya siapa, itu boleh tuh. Siapa aja anggota kelompoknya, baru kalian silakan presentasi. Ya. Siapa lagi? Prima udah beres Prima? Belum. Oke, silakan kita tunggu. Jangan lama-lama. Oh, udah sampai jam 11.40. Oke, silakan kelompok mana dulu? Pano beres Pano? Kesulitannya apa kelompok satu kalau mendesain poster? Kesulitannya apa? Elemennya? Apalagi hambatannya? Materinya kalian bisa
Simpan dulu. Yuk, Andrea. Ayo terima dulu. Silakan kelompok berapa ini? Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Yang lain simak ya. Oke, terus. Nah, ini bertanya tentang apa? Hak lingkungan sekolah ya, bisa dipresentasikan. Silakan persiapan diri. Gimana, ada tanggapan? Bagus nggak? Kasih apa ya? Kasih apa? Oh, mantap. 1, 2, 3. Oke, tangan untuk kelompok 2. Siapa lagi? Izin, boleh dijelaskan teman-teman. Bawa semua, izin. Jawab aja ya. Izin ke kelompok 2 ya, Bapak. Silakan, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat di dalam Tuhan. Sekali lagi kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 mempresentasikan ini pasal yang berbuat tentang pelanggaran HAM, sehingga akan mempresentasikan hak dan kewajiban warga negara hasil diskusi kelompok kami. Sebenarnya ini
Pengertian hak. Hak adalah segala sesuatu yang secara sah seharusnya diterima atau dimiliki oleh seseorang, yaitu kebebasan atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang telah diakui oleh hukum, aturan, atau ketentuan. Pengertian kewajiban yaitu kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atau diwajibkan, baik berdasarkan hukum, norma, etika, moral, atau perjanjian. Pasal 28 bunyi pasal yang mana berhak atas keberlangsungan ide atas perlindungan dari yang mendapatkan Apa saja upayanya, pencegahannya? Melakukan pengawasan upaya penegakan HAM, meningkatkan persatuan dan kesatuan, pendidikan dan kesabaran HAM, dan menegakkan aturan bersatu. Gimana hasil karya kelompok 3? Kasih bom apa? Oh, bagus ya. 1, 2, 3. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami pamit undur diri karena kalau tadi saya hanya sendiri. Oke, rekan kelompok 3. Pak, siapa dulu? Aurel atau Manu dulu? Aurel dulu. Oke, silakan. Dua lagi ya. Ini ya, udah ini ya. Yang mana? Yang sini. Silakan buka dulu. Hak dan kewajiban warga negara. Pengertian hak. Hak adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap orang. Pengertian kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan oleh setiap orang. Pasal 27 ayat 2. Isi pasal yang setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Haknya berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Kewajiban untuk menyediakan kesehatan.
berdoa dan menyerahkan, menjaga kebajikan dan kebenaran diri. Gimana? Hasilnya? Kasih apa? Amazing. 2, 3. Oke, tangan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terakhir kelompok Pano dan kawan-kawan. Silakan. Kamu kakinya kenapa itu pakai sendal? Main bola. Ini ya Pano ini ya. Posternya tentang apa Pano? Gimana hasilnya? Kasih W apa? Wow apa? Asik, asik. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Pano. Jadi saya tampil semuanya secara dulu. Bagus tadi tiap kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Masukannya berarti nanti ketika presentasi kamu jangan bacain sendiri tapi kasih tugas yang lain juga, bagi-bagi tugas, jangan sampai dibacakan oleh sendiri ya. Nah sekarang kita masuk ke asesmen. Waktunya kita quiz ya. Kita sampai jam 12, ada waktu 15 menit lagi. Silakan siapkan gawainya, handphonenya. Individu sekarang Bapak coba. Kalau tidak bawa boleh berdua juga boleh. Ya. Kelompok boleh. Ya. Bapak bagi-baginya dulu ya.
Kira sama yang 12 pas ya, ada 10. Oh kayaknya tadi kelompok ini soalnya ada gangguan dulu jadi nanti lihat. Wah kayaknya usul dari Oke, kita lihat hasilnya. Kelompok yang tadi juara ini siapa? Oke. Ya, sudah ya. Berarti secara kalian sudah paham ada yang antara hak dan selanjutnya di kegiatan akhir Bapak ingin melakukan refleksi pembelajaran ya. Silakan kalian scan barcode yang ada di depan. Oke, ya boleh kelompok. Kita akan melakukan refleksi pembelajaran. Silakan. Kalau nggak kebaca ke depan aja. Jangan dulu. Di situ ada nanti pertanyaan. Sudah jadi. Sama yang scan dulu. Silakan masuk ke aplikasi itu. Di situ nanti ada pertanyaan yang muncul.
Hak dan kewajiban. Oke, apa lagi? Oke. Ada lagi? Terus yang ketiga, hal yang belum aku pahami, ada nggak? Yang belum kamu pahami? Tidak ada, alhamdulillah kita paham ya. Oh, belum. Hal yang belum aku pahami ada nggak? Pasal ada sulit ya? Banyak. Ada lagi kelompok lain? Pasal juga sama. Terus, hal yang ingin diperbaiki dalam pembelajaran apa? Pembelajaran yang ingin kalian perbaiki. Presentasi, memahami materi lebih banyak, lebih percaya diri. Terakhir, bagian yang paling aku sukai kuis, main games ya. Apalagi? Udah ya? Kita sudah melakukan refleksi, alhamdulillah. Kita masuk ke tahap akhir dalam pembelajaran hari ini. Sebelum Bapak tutup pembelajaran, ada yang mau menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini? Siapa coba? Yang mau menyimpulkan, silakan Riki. Apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah hak dan kewajiban adalah dua konsep yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Hak adalah sesuatu yang menjadi milik seseorang dan dilindungi oleh hukum asal norma sosial. Sedangkan kewajiban dari kewajiban hak dan kewajiban adalah hak dan kewajiban itu harus seimbang antara hak dan kewajiban itu saling melengkapi. Memiliki hak berarti juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak orang lain. Juga yang setidaknya dalam kewajiban harus dipenuhi untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan di masyarakat. Hak dan kewajiban harus dihormati dan dipenuhi untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Hak dan kewajiban juga terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu hak asasi manusia dan kewajiban sebagai warga negara, hak dan kewajiban dalam hubungan sosial dan keluarga, hak dan kewajiban lingkungan, kerja serta profesi, hak dan kewajiban dalam menggunakan sumber daya alam dan lingkungan. Terima kasih, tepuk tangan untuk. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini bahwa hak dan kewajiban warga negara itu harus dijalankan secara seimbang untuk menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis, benar ini tadi. Mudah-mudahan menjamin hak seperti pendidikan, perlindungan, serta menetapkan kewajiban seperti mematuhi hukum dan membela negara. Dengan keseimbangan ini, tantangan seperti ketimpangan akses dapat diatasi, mendukung keadilan dan kesejahteraan bersama. Oke ya, itu kesimpulan pembelajaran hari ini. Karena waktunya sudah habis, jadi Bapak tutup ya pembelajaran hari ini. Untuk minggu depan kita masuk ke materi hak dan kewajiban, tapi nanti kita akan bermain peran ya. Kalian nanti menampilkan contoh hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari.